Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang listrik statis pertemuan keempat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, mungkin pada minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Nah, mungkin pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali. Nah, yang mana pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang kapasitor. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, nah, di sini Ibu akan sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama memahami konsep kapasitor, dan yang kedua menerapkan nilai muatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel kapasitor. Oke, baiklah selanjutnya. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa sih itu kapasitor? Nah, ini contoh gambar dari kapasitor keping sejajar. Nah, di sana ada dua plat, itu kapasitor keping sejajar. Nah, di sini ada berbagai jenis kapasitor. Nah, ini gambar-gambar kapasitor. Kemudian kapasitor ini disimbolkan dengan ini, ada tanda garis 2. Oke, baik. Jadi, kapasitor itu adalah sering juga kita sebut dengan kondensator. Itu merupakan dua pelat konduktor yang diletakkan sejajar. Nah, diberi muatan listrik yang sama besar tetapi berlainan jenisnya. Nah, di dalam kapasitor, bila dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka dalam kapasitor itu akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik disebut kapasitas kapasitor yang diberi lambang C. Nah, C ini artinya kapasitas kapasitor. Nah, yang mana dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Nah, di mana C itu kapasitas kapasitor, yang mana satuannya itu farad. Nah, atau biasa disingkat dengan F. Kemudian Q itu merupakan muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, biasanya satuannya ini dalam SI itu kolom atau disingkat dengan C. Kemudian ada V yaitu beda potensial atau potensial antara keping kapasitor. Nah, di satuannya ini yaitu volt. Nah, jadi kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan energi listrik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kapasitor keping sejajar yang mana kita lihat tadi pada gambar sebelumnya tadi. Nah, biasanya kapasitas kapasitor keping sejajar yang memiliki luas penampang keping yang sama berbanding lurus dengan luas penampang keping.
dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua keping dan tergantung pada bahan dielektrium yang diselipkan antara kedua keping tersebut. Nah, untuk kapasitor keping sejajar di sini dirumuskan dengan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, atau C sama dengan epsilon A per D. Nah, di mana epsilon itu sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Nah, sana keterangannya yaitu C ini tadi merupakan kapasitas kapasitor, dan A ini luas penampang keping kapasitor. Nah, yang ini yang bentuknya persegi ini, kemudian ada D itu yaitu jarak antara kedua keping kapasitor. Nah, ini ada jaraknya. Kemudian epsilon 0 itu merupakan konstanta permitivitas ruang hampa, yang mana ini merupakan tetapan, yaitu besarnya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan epsilon R itu merupakan permitivitas relatif bahan, dan epsilon yaitu permitivitas bahan. Nah, jadi untuk nilai permitivitas ini biasanya sudah ada ketentuan tetapan-tetapannya. Oke, kita next. Nah, di sini ada juga energi dalam kapasitor. Nah, ya jadi kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Nah, adapun untuk persamaan energi dalam kapasitor ini yaitu, nah sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rumus kapasitas kapasitor itu yaitu Q per V. Nah, sehingga Q sama dengan C dikali V. Nah, maka untuk V energinya ini sama dengan setengah Q kali V. Nah, atau bisa juga kita jabarkan lagi menjadi setengah CV dikali V. Kemudian kita sederhanakan menjadi setengah CV kuadrat. Nah, dengan W itu energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, satuannya itu yaitu Joule. Nah, atau biasanya kita singkat dengan huruf J. Nah, kapasitas kapasitor itu tadi C, simbolnya kemudian untuk satuannya itu farad atau F. Nah, untuk V ini tadi beda potensial di antara kedua keping kapasitor. Nah, satuannya itu volt. Nah, kalian bisa pahami di sini untuk persamaan energi dalam kapasitor. Nah, selanjutnya, untuk susunan kapasitor. Nah, jadi mungkin kapasitor ini bisa kita susun secara seri paralel, atau secara paralel atau gabungan. Nah, yang pertama, di sini ada susunan secara seri. Nah, sini ada yang pada tabel, di sini ada gambar susunan secara seri, ada C1, C2, C3. Nah, ini disusun secara seri. Nah, dimana untuk muatan listrik pada susunan kapasitor yang dirangkai secara seri ini sama nilainya. Nah, jadi nilai Q total semuanya di sini sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Adapun untuk beda potensialnya di sini, nah, beda potensial pada rangkaian seri yaitu sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Nah, adapun untuk menghitung nilai kapasitansi pada susunan seri yaitu 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Sini bisa kalian lihat. Nah, untuk perhitungan muatan listrik, beda potensial, dan kapasitansi. Nah, selanjutnya di sini ada susunan paralel. Nah, ini contohnya kapasitor yang disusun secara paralel ini. Nah, bentuk susunannya C1, C2, C3. Nah, untuk muatan listriknya ini
muatan listrik pada rangkaian paralel yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Adapun untuk beda potensialnya yaitu sama. Yaitu beda potensial pada rangkaian paralel ini sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, kalau pada susunan seri tadi muatan listriknya yang sama pada setiap kapasitor, nah sedangkan pada susunan paralel ini beda potensialnya yang sama pada setiap kapasitor. Nah, adapun untuk menghitung kapasitansinya, besar kapasitas kapasitor pada rangkaian paralel yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kalian lihat, nah contoh kapasitor yang disusun secara seri. Ini, nah kemudian ini yang disusun secara paralel. Nah, kemudian ini ada yang disusun secara gabungan. Nah, jika rangkaian itu seri, kemudian ada rangkaian paralel, nah jadi kita bisa selesaikan dulu yang hitungan pada susunan paralel, kemudian kita hitung secara seri. Nah, tapi jika kita menemukan suatu rangkaian paralel, kemudian di dalam sana ada rangkaian seri, nah, maka bisa kita hitung yang serinya dulu, kemudian kita paralelkan. Nah, ini untuk susunan kapasitor. Nah, ini sudah kita lihat ada susunan seri dan susunan paralel. Nah, semoga kalian bisa memahami susunan yang ada pada rangkaian kapasitor ini. Nah, mungkin bisa kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini kita masuk ke pembahasan contoh soal. Nah, mungkin tadi kita sudah mempelajari ada cara menghitung kapasitor, rumusnya C sama dengan Q perfect, kemudian ada rumus energi dalam kapasitor, itu rumusnya tadi setengah CV kuadrat. Kemudian tadi ada susunan pada rangkaian kapasitor, ada yang disusun secara seri, secara paralel, maupun gabungan antara keduanya. Nah, untuk lebih memahami mungkin kita bisa lihat contoh soal pada berikut ini ya. Nah, ini contoh soal yang pertama, yaitu sebuah kapasitor diisi oleh baterai 4,5 volt sehingga bermuatan 0,6 mikrocoulomb. Kemudian tentukanlah yang pertama A, kapasitas kapasitor tersebut, B, muatan yang tersimpan dalam kapasitor jika dimuati baterai 20 volt. Nah, kemudian kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sana ada V1 yang besarnya 4,5 volt. Kemudian ada muatannya, kita tulis Q1 sama dengan 0,6 mikrocoulomb. Jangan lupa ya, kita ubah dulu satuannya ke kolom. Nah, jadi 0,6 mikrocoulomb itu sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Selanjutnya, kita hitung bagian yang A untuk mencari kapasitas kapasitor tersebut, yaitu C sama dengan Q1 per V1. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, yaitu 0,6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 4,5. Yaitu hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 farad atau F. Nah, kemudian untuk menghitung Q2, nah, tadi kan kita sudah dapatkan nilai kapasitornya. Nah, pada soal yang B ini, kita ingin mencari muatan yang tersimpan dalam kapasitor jika dimuati baterai 20 volt. Berarti kita di sini mencari Q, yaitu kita tuliskan saja Q2. Nah, Q2 sama dengan C dikali V2. C-nya tadi kita dapatkan 2 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian V2-nya tadi, jika dimuati baterai 20 volt, nah berarti 20. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 20. Nah, itu sama dengan 40 kali 10 pangkat minus 7 coulomb, atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 mikrocoulomb. Nah, karena 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb itu sama dengan 1 mikrocoulomb. Ya, selanjutnya
kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah kapasitor yang mempunyai kapasitas sebesar 400 mikrofarad dipasang pada tegangan 100 volt. Nah, berapa joule energi listrik yang tersimpan pada kapasitor tersebut? Nah, jadi kita ketahui di sini ada nilai kapasitas kapasitornya yaitu 400 mikrofarad. Kemudian tegangannya diketahui yaitu 100 volt. Nah, sebenarnya sudah kita ketahui di sini untuk menghitung energi listrik yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, untuk nilai kapasitas kapasitor tadi karena satuannya masih dalam mikrofarad, nah jadi kita ubah terlebih dahulu yaitu 400 kali 10 pangkat min 6 atau bisa kita sederhanakan di sini yaitu 4 kali 10 pangkat minus 4 farad. Nah, karena 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 6 farad. Langsung saja kita masukkan W sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah C-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 4 dikali V-nya 100 kuadrat. Nah, lalu kita hitung dan didapatkanlah hasilnya yaitu sebesar 2 joule energi listrik yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yaitu 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya yaitu 3 mikrofarad, 12 mikrofarad, dan 4 mikrofarad. Nah, dihubungkan secara seri, kemudian dipasang pada sumber tegangan sebesar 24 volt. Kemudian hitunglah yang pertama, A. Kapasitas kapasitor susunan seri tersebut, yang B. Muatan total pada kapasitor, yang C. Muatan masing-masing kapasitor, dan yang terakhir menghitung tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk menghitung C seri, yaitu rumusnya 1 per CS ya. Nah, karena di sini ada 3 buah kapasitor, berarti ada C1, C2, dan C3. Nah, jadi 1 per C seri atau CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 sama dengan tadi nilainya langsung saja kita masukkan 1 per 3 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 4. Nah, untuk menghitungnya kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sana kita samakan penyebutnya yaitu 12. Nah, jadi nilainya 4 per 12 ditambah 1 per 12 ditambah 3 per 12 sama dengan 8 per 12. Untuk menghitung C seri, nah kita kalikan silang. Nah, CS sama dengan 12 per 8 sama dengan 1,5 mikrofarad. Nah, jadi kalau di sini hitungannya sama semua, satuannya mikrofarad, nah bisa saja kita langsung tidak perlu kita ubah. Nah, 1,5 mikrofarad. Nah, tetapi untuk menghitung yang selanjutnya, untuk menghitung muatannya perlu kita ubah terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang B tadi untuk menghitung muatan total pada kapasitor. Nah, dari rumus kapasitor kita bisa menghitung muatannya. Kita putar rumusnya ya. Dimana kita ketahui rumus kapasitor itu C sama dengan Q per V. Nah, berarti untuk mencari Q-nya, maka kita tuliskan C dikali V ya. Nah, sini langsung saja tadi kita telah hitung CS-nya 1,5 mikrofarad. Nah, untuk menghitung muatan di sini, nah maka kita perlu ubah dulu satuan yang mikrofarad di sini. Nah, jadi kita ubah menjadi 1,5 dikali 10 pangkat minus 1,5 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, terus dikali tadi tegangannya yaitu sebesar 24 volt. Nah,
Lalu langsung saja kita kalikan, hitung, maka hasilnya yaitu 3,6 kali 10 pangkat 5 kolom. Nah, selanjutnya di sini ada yang bagian C. C itu yaitu muatan masing-masing kapasitor. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa nilai muatan masing-masing kapasitor pada susunan seri itu nilainya sama. Nah, jadi tadi kita hitung muatan totalnya 3,6 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti itu sama dengan nilai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, yaitu 3,6 kali 10 pangkat 5 kolom. Nah, adapun untuk menghitung tegangan pada masing-masing kapasitor yaitu V1 sama dengan Q1 per C1. Q1-nya 3,6 kali 10 pangkat 5, C1-nya, nah C1-nya ini yaitu ini C1 kita ketahui 3, mikrofarad atau 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, jangan lupa kita ubah satuannya terlebih dahulu. Nah, jadi nilainya 12 volt. Kemudian untuk V2 di sini Q2 per C2. Nah, Q2-nya tadi sama 3,6 kali 10 pangkat 5. Untuk C2-nya 12 mikrofarad. Ini C2 sama dengan 12 dikali 10 pangkat minus 6. Itu kita hitung, kita bagi, jadi hasilnya 3 volt. Nah, untuk V3 yaitu Q3 per C3. Nah, 3,6 dikali 10 pangkat 5 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sama dengan 9 volt hasilnya. Nah, ini untuk contoh soal pada rangkaian yang disusun secara seri. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, pada susunan paralel. Nah, 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya yaitu 4 mikrofarad. Itu C1-nya, C2-nya 6 mikrofarad dan 12 mikrofarad. Untuk C3-nya dihubungkan secara paralel dan diberikan tegangan sebesar 16 volt. Nah, hitunglah kapasitas kapasitor, kemudian muatan totalnya. Nah, kemudian yang C tegangan pada masing-masing kapasitor, dan yang terakhir menghitung muatan pada masing-masing kapasitor. Nah, kita sudah ketahui untuk menghitung nilai C pada susunan paralel itu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, langsung saja kita masukkan 4 ditambah 6 ditambah 12. Itu hasilnya 22 mikrofarad. Kemudian yang B. Yang B itu menghitung muatan total. Muatan total tadi rumusnya QT sama dengan CP dikali V. Nah, CP-nya tadi 22 mikrofarad, ini kita ubah menjadi 22 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Ini ya. Nah, dikali tegangannya 16. Nah, lalu hasilnya sama dengan 3,52 dikali 10 pangkat minus 4 Joule, atau bisa disingkat J. Kemudian yang C itu tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, karena kita tahu bahwa tegangan pada rangkaian paralel itu sama ya, tegangannya pada masing-masing kapasitor. Maksudnya di sini tegangan pada C1 sama dengan tegangan pada C2 sama dengan tegangan pada C3, yaitu nilainya sebesar 16 volt. Nah, adapun untuk yang D itu menghitung muatan pada masing-masing kapasitor. Nah, untuk menghitung muatan tadi rumusnya C dikali V. Untuk muatan 1 yaitu Q1 sama dengan C1 dikali V1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 16 sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian Q2-nya C2 kali V2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 kali 16 sama dengan 9,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Q3-nya
yaitu C3 dikali V3 yaitu 12 kali 10 pangkat minus 6 dikali 16 sama dengan 1,92 kali 10 pangkat minus 4 Joule. Nah, baiklah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini soal pada rangkaian yang disusun secara seri dan paralel. Nah, berapakah besar kapasitas kapasitor susunan majemuk pada gambar? Nah, di sini ada yang disusun di sini ada sebuah rangkaian secara seri disusunnya, kemudian ada yang secara paralel. Nah, makanya kita selesaikan yaitu yang secara paralel dulu. Nah, jadi kita selesaikan yang ini C2 dan C3 disusun secara paralel. Kita hitung CP sama dengan C2 ditambah C3, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6 mikrofarad. Nah, kemudian kapasitor C1 di sini dan C paralel itu tersusun secara seri. Maka besarnya yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C paralel, yaitu 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, C1-nya 3, CP-nya tadi 6. Nah, langsung saja kita hitung 1 per 3 tambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya, yaitu 6. Itu sama dengan 3 per 6. Nah, jadi untuk C totalnya yaitu kita kali silang, jadinya 6 per 3 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, ini mungkin untuk contoh soal. Ada beberapa bentuk contoh soal. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, silakan kalian jawab soal berikut ini ya. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Langsung kalian jawab, kita cari jawabannya entah di buku ataupun kalian bisa di internet mencarinya. Nah, nanti silakan kalian jawab dengan voice note pada WhatsApp grup lah, di grup WhatsApp. Nah, adapun untuk kesimpulan kita pada hari ini, nah itu ini kapasitor. Kapasitor sering disebut dengan kondensator, merupakan 2 pelat konduktor yang diletakkan sejajar, diberi muatan listrik yang sama besar, tapi berlainan jenisnya. Nah, kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi disebut kapasitas kapasitor, diberi lambang C, yaitu dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Adapun untuk besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor, yaitu W sama dengan setengah QV sama dengan setengah CV dikali V atau sama dengan setengah CV kuadrat. Adapun besarnya kapasitas pengganti seri C atau CS dapat dihitung dengan pasangan berikut. 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sampai dengan seterusnya. Untuk kapasitas pengganti paralel itu dapat dihitung dalam persamaan berikut. CP sama dengan C1 ditambah C2 tambah C seterusnya CN. Nah, di sini kalian untuk memahami ya sebagai tugas kalian di rumah. Nah, silakan kerjakan tugas individu ini. Nah, sesuai dengan contoh soal yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi kalian bisa sambil pahami contoh soal, kemudian coba kalian kerjakan tugas berikut ini. Nah, seperti yang biasanya, silahkan kalian tulis di buku latihan atau di buku tugas. Nah, nanti kalian kumpulkan ya dalam bentuk file PDF, kalian foto, kumpul pada link. Nah, mungkin sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi farduduhu
ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Nah, sebelumnya Ibu memohon maaf apabila ada terdapat kesalahan selama dan menjelaskan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jika masih ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan. Bisa hubungi Ibu secara pribadi atau tanyakan pada grup WhatsApp. Ya, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.